Bocah ini baru lahir sangat spesial. Dia milik tanduk rusa dan telinga besar. Dia bernama Gus, hidup sama ayah dalam hutan. Sejak kecil ayah mengajarnya berbicara dan huruf. Suatu hari Gus sedang membaca buku. Telinga sensitifnya mendengar suara di belakang. Itulah seekor rusa. Dia menemukan dirinya dan ibu rusa sedikit mirip. Waktu mencurigakan, ada satu badai siap datang. Gus segera berlari ke samping ayah. Inilah pertama kali dia melihat hujan. Gus sangat senang ketika melihat tontonan ini. Setelah itu dia semakin besar. Gus berharap bisa melihat dunia di luar, tapi ayah tak mengizinkan hal itu. Suatu hari, Gus menemukan jejak rusa. Dia ingat jejak ke pinggir hutan. Menemukan di luar hanya adalah tanah kosong. Si ayah segera datang membawanya pulang. Sudah tak bisa sembunyi lagi. Jadi ayah sudah menceritakannya kenyataan. Ternyata beberapa tahun lalu, satu jenis penyakit meliputi Amerika. Pasien akan terus bergemetar jari tangan, dan kemungkinan mati juga tinggi. Kota ini benar-benar lumpuh. Lagi pula manusia melahirkan anak tengah orang tengah binatang. Anak-anak baru lahir berciri-ciri binatang. Untuk menjaga Gus, si ayah diam membawanya ke hutan. Mendadak suatu hari, seorang aneh masuk hutan. Si ayah mengusir orang itu dengan senapan. Sambilnya Gus dibidik, si ayah menyembunyi Gus dalam ruang bawah tanah. Dan dia akan keluar mengatasi. Sampai hari berikutnya, waktu Gus keluar, melihat ayah perlahan ke tempatnya. Dia sudah mengatasi si menyusup, tapi karena itu dia dilukai parah dan mati. Sejak itu Gus hidup sendiri. Dia mengajar cara memperbaiki sendiri ledeng air, dan belajar sendiri cara pakai mesin memotong rumput. Tapi hasilnya tak seperti keinginan, bahkan pohon juga bulinya. Gus memakai lampu, membakar semua pohon tadi. Tapi dia tak tahu, api ini akan membuatnya bahaya. Gus membakar semua hal itu dan beristirahat. Tapi kebetulan menemukan peta. Berkat petunjuk di peta, dia menemukan satu kotak yang ayah mengubur. Dalamnya banyak uang dengan kartu bank. Tapi dia melemparnya. Dia melihat foto ibu dan surat berisi menjaga orang campur binatang. Gus menemukan ke tempat itu. Dia menemukan posisi di peta. Dia membawa bagasi dan berangkat. Waktu dia keluar hutan, mendadak menemukan satu permen coklat. Dia cium dulu, setelah itu makan. Dia melihat di depan ada satu yang sama. Karena rakus jadi ke sana. Tapi batang coklat ditarik. Waktu itu dia merasa kebahayaan. Si bocah bertanduk rusa merasa bahaya. Hindari satu anak panah datang. Gus segera cari tempat bersembunyi. Dia mengamati, menemukan seorang pemburu. Gus ingin melawan. Sudah ditangkap seorang di belakang. Dua orang ini menangkap orang campur untuk menjual. Gus bergoyang untuk dilepaskan. Si pemburu pakai busur membidik kepalanya. Tapi tiba-tiba dibunuh. Orang lain terkejut jadi keluarkan pedang. Waktu itu seorang muncul di belakang Gus. Dia angkat kepala, adalah seorang hitam bersenjata. Gus pada sempat lari diri. Dia takut sampai berlari ke rumah sembunyi di kamar rahasia. Si pria hitam setelah mengatasi si pemburu juga ikuti. Ternyata dia hanya ingin tanduk si bocah. Dia angkat Gus dan melemparnya. Jangan ke sini. Dia sangat takut. Tak terduga si bocah ini bisa berkata, karena dia belum pernah ketemu orang campur bisa berbicara. Dia berputar keluar, meskipun masih adalah pemburu. Tapi si hitam ini ada batasan dirinya. Dia memperlakukan Gus seperti manusia. Setelah itu segera pergi. Tapi Gus berpikir sesaat. Dia memegang foto ibu. Ikuti jejak pria hitam itu. Akhirnya menyusul. Paman ya, membawa aku bersama. Gus mengikuti si pria ini. Tapi dia tak ingin Gus ikutinya. Akhirnya tak bisa mengusir Gus. Tidur semalaman, dia menemukan semua makanan dimakan Gus. Dia sangat marah, peringatkan Gus jangan ikutinya lagi. Gus hanya beritahu si pria. Dia cium wangi makanan di tempat dekat. Si pria di jauh memakai senjata menjaga, dan menyuruh Gus masuk mengambil makanan. Ketika Gus masuk rumah, melihat banyak kepala rusa, dia takut dan berlari keluar. Hasilnya terjebak dan digantung. Waktu itu keluarga itu keluar. Gus berpikir mereka pemburu. Jangan menyentuh kepalaku, kalian jangan sentuh. Hal ini membuat mereka semakin kaget. Untungnya mereka bukan orang jahat dan mengundangnya makan malam. Gus tanya tentang posisi ibu, tapi sayangnya mereka tak tahu apapun. Gus segera berteman anak lelaki rumah ini. Mereka mendengar musik dan bertari. Si pria hitam bilang, menunggu besok akan berangkat. Tapi pada waktu itu, sekelompok orang menemukan tempat mereka. Malam, si pria hitam ingin pergi, tapi dipanggil si bocah rusa. Dia minta pria hitam membawanya bersama. Pada waktu itu, telinga sensitif Gus menemukan ada orang di luar. Dia mencium ada banyak orang. Si pria juga siap peluru melawan. Tapi sayangnya, peluru hanya 2. Dia melihat dan bilang, menemukan perangkap, kali ini baik ya. Waktu itu, orang di luar juga berteriak. Hanya mengelurkan si bocah bertanduk rusa, akan tak membahayakan mereka. Tapi orang rumah ini sudah menyukai Gus. Pada waktu orang luar ingin masuk, si pria hitam juga menyerang. Para yang masuk tak bisa menang si pria hitam.
Sekejap mata si pria hitam sudah mengatasi mereka. Waktu itu Gus merasa hal aneh. Pintu perlahan dibuka. Seorang pria membawa senjata bius masuk, mencari Gus di mana-mana. Selanjutnya dia menembak pada kepala rusa. Gus marah menyerangnya. Tapi si pria tak apa. Ketika dia siap menembak obat bius pada Gus, dia mendadak berhenti, karena di belakang Gus ada rusa besar. Pada waktu itu, si pria hitam muncul di belakang, mengatasi si pria jahat. Waktu itu rusa raksasa juga hilang, tapi kebahayaan sudah diatasi. Keesokan hari, Gus ucapkan selamat tinggal sama temannya. Dengan antar keluarga, si bocah dan pria hitam duduk kereta gantung keluar. Mereka terus mencari ibu si bocah. Tapi yang keduanya tak tahu itulah, ada seorang bertopeng mengamati mereka. Inilah film fiksi jelajahi Amerima berjudul Sweet Tooth. Di atas adalah isi episode 1 dan 2. Plotnya sangat ajaib. Jika ada umpan balik baik, aku akan cerita alur episode lain ya. Film sampai sini berakhir. Terima kasih atas perhatian kalian.